Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah belajar motorik dengan judul pengertian belajar gerak. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materinya. A. Apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah satu topik yang penting dalam perbincangan para psikolog karena merupakan sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Di American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai penambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman ataupun penyelidikan. Hergenhan dan Olson 1993 juga mendefinisikan belajar sebagai suatu perbuatan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh. Pembelajaran gerak merujuk pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan gerak. Schmidt 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Menurutnya, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. 2. Belajar tidak langsung teramati. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak. Jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Di masa-masa awal latihan, kemajuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat. Tetapi di masa-masa berikutnya, kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Ini merupakan gejala umum dalam setiap proses latihan, sehingga dijadikan sebuah hukum latihan, yaitu kemajuan akan berlangsung cepat di masa-masa awal latihan dan akan berlangsung lambat pada masa-masa berikutnya. 2. Beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem secara pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistem pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah A. Meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus yang menunjukkan aktivitas dari objek internal. B. Meningkatnya pemilihan dan parameterisasi dari gerakan. Dan C. Pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Jika melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya dalam hal berikut ini. Pengalaman konsep. 1. Karakteristik dari pelaku yang terampil adalah pemahaman akan peraturan, strategi, dan poin-poin penting tentang olahraganya. Kontrol dan koordinasi.
Gerakan dari anak terampil dicirikan oleh kualitas aliran geraknya, yang menunjukkan kontrolnya yang lebih efisien dan koordinasi persendian dan otot yang lebih halus. Otot yang digunakan, di samping bergeser dalam kontrol dan organisasi perubahan dalam pola aktivitas, otot juga terjadi sepanjang masa latihan. Efisiensi gerakan, perhatian, mendeteksi kesalahan, dan memperbaikinya. C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh yang bersifat sementara. Dapat disimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap. Sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. A. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. B. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. Pengaruh positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. Pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh positif. Cara guru dalam memberikan instruksi dan dorongan akan meningkatkan penampilan secara sementara. Ini disebabkan adanya pengaruh yang memotivasi dan memberikan tenaga tambahan yang timbul dari cara guru berbicara. Ketika guru memberikan dorongan informasi tentang kemajuan, ditangkap anak sebagai rangsangan tambahan. Pengaruh negatif. Kondisi latihan bisa menyebabkan anak mengalami perubahan penampilan yang bersifat negatif, sehingga prestasi menjadi menurun. Kesalahan adalah salah satu contohnya. Ketika anak merasa lelah, tingkat penampilannya pasti akan menurun. Karena itu, pemberian istirahat di antara kegiatan latihan akan menghindari kelelahan yang mengganggu. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dalam beberapa hal. 1. Waktu pengukuran. Mengukur kemajuan anak hendaknya tidak dikaitkan langsung dengan apa yang diperlihatkan anak segera setelah proses pembelajaran selesai. Keterampilan yang diperlihatkan belum bisa dikatakan sebagai gambaran kemampuan anak yang sesungguhnya. 2. Aspek yang diukur. Pertimbangan kedua yang harus diperhitungkan adalah kemampuan individual untuk mengatasi pengaruh sementara dari latihan berbeda satu dengan yang lainnya. D. Pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan transfer hasil belajar. Ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembahasan yang menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat yang diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak,
Aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. Merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor penting. Yang pertama adalah menciptakan kondisi latihan semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Pengalihan juga dapat terbantu dengan memodifikasi keterampilan menjadi lebih mudah untuk dilatih. Misalnya, keterampilan yang panjang seperti lompat jauh dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu pengalihan dekat dan pengalihan jauh. Pengalihan dekat, salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Pengalihan jauh, jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut pengalihan jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan berbagai macam pola gerak dominan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai macam permainan. Dari definisi tersebut, Smith mengatakan bahwa pembelajaran gerak sebenarnya bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi lebih dari itu. Di dalamnya terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya penambahan dalam hal kemampuan yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang terampil. Di lain pihak, definisi di atas pun menunjukkan pada pentingnya latihan atau pengalaman, yang merupakan faktor penting bagi terakuinya perubahan kemampuan dimaksud sebagai hasil belajar. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pastilah penguasaan keterampilan. Keterampilan dari seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan tinggi. Untuk bisa sampai pada tujuan tersebut diperlukan suatu pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor-faktor apa saja yang mengambil peranan dalam penguasaan keterampilan. Hal pertama berhubungan dengan bagaimana suatu gerak bisa berlangsung. Sedangkan bagian kedua berhubungan dengan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bagi tercapainya suatu keterampilan. Penampilan terampil. Penampilan yang terampil dengan demikian menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Dari mulai pembelajaran dalam keterampilan cabang olahraga tertentu hingga pembelajaran keterampilan mengetik atau menulis, semuanya akan berakhir pada tujuan dasarnya, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Pada dasarnya, seluruh tugas dalam kehidupan manusia sehari-hari perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai keterampilan yang dikembangkan melalui berbagai latihan dan pengalaman. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yaitu smoothness. Profesional melakukan kerjaannya dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. Automaticity. Orang ahli yang menampilkan tugas-tugasnya tanpa kesadaran penuh. Mental effort. Ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. Stress. Penampilan seorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekan sekalipun. Point of view. Ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seseorang harus menyadari berbagai kegiatan sedangkan yang ahli tidak. Rangkuman. Pengalaman belajar dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Dua konsep yang berguna bagi guru adalah penetapan tujuan dan pengalihan pembelajaran. Kemudian di dalam latihan juga guru harus mampu memanfaatkan pengaruh latihan yang sifatnya menetap dan sementara. Untuk yang bersifat sementara, pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan juga negatif. Perkembangan hasil pembelajaran gerak bisa diukur dengan berbagai cara, di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerakan sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahannya. Sedangkan di sisi lain, hasil belajar juga terlihat dari skor yang diperoleh. Meskipun demikian,
Kemajuan belajar anak pun dapat dilihat dari indikator yang tidak terlalu bersifat kuantitatif. Misalnya dari penguasaan konsep, peningkatan kontrol dan koordinasi, efisiensi gerakan, kemampuan mendeteksi kesalahan serta meningkatnya kemampuan perhatiannya. Baiklah, itulah tadi persentase dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.